אלא היו שני אירועים נפרדים שהתרחשו בזמנים שונים. בשניהם נורו מיירטים, אבל לצערי לא הצלחנו ליירט את הטילים שנורו. משטר הטרור האיראני ירה טילים ללב אזור מגורים בערים דימונה וערד. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui bahwa sistem pertahanan udara mereka gagal mencegat serangan terbaru dari Iran. Dalam pernyataan resminya, juru bicara IDF, Brigadir Jenderal Evrin, mengungkapkan bahwa setidaknya 2 rudal Iran berhasil menembus pertahanan dan menghantam wilayah Israel Selatan, tepatnya di kota Arad dan Dimona. Pengakuan ini menjadi sorotan besar, karena selama ini Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang sangat canggih, termasuk Iron Dome. Namun dalam serangan yang terjadi pada Sabtu malam 21 Maret 2026, sistem tersebut tidak mampu mencegah seluruh ancaman yang masuk. Dampaknya pun tidak kecil. Di kota Arad, hantaman rudal menyebabkan kerusakan luas pada kawasan permukiman. Sedikitnya 10 gedung apartemen terdampak, dengan 3 diantaranya mengalami kerusakan parah dan terancam runtuh. Petugas penyelamat melaporkan bahwa setidaknya 150 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 64 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, situasi di lapangan digambarkan sangat mencekam. Kepanikan melanda warga, disertai suara sirene yang terus meraung dan tim darurat yang bergerak cepat mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kejadian ini sebagai malam yang sulit bagi negaranya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk merespon serangan tersebut. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security. Di sisi lain, pihak militer Israel kini tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kegagalan sistem pertahanan udara dalam mencegat rudal Iran. Yang menjadi perhatian besar adalah lokasi serangan di Dimona. Wilayah ini dikenal sebagai area strategis karena berdekatan dengan fasilitas nuklir Israel. Ini menjadi pertama kalinya rudal Iran dilaporkan berhasil menembus pertahanan di area sensitif tersebut. Sementara itu, Iran secara terbuka menyatakan bahwa serangan ini merupakan aksi balasan. Teheran mengklaim langkah tersebut diambil setelah serangan Israel sebelumnya terhadap fasilitas nuklir mereka di Natanz, Provinsi Isfahan, Iran bagian tengah. Situasi ini menandai eskalasi baru yang berbahaya antara kedua negara. Dunia internasional pun mulai khawatir bahwa konflik ini dapat berkembang menjadi perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Hingga saat ini, ketegangan masih terus berlangsung dan semua pihak menunggu langkah selanjutnya dari Israel maupun Iran. Tak butuh waktu lama bagi Israel untuk merespon serangan rudal Iran yang menghantam Dimona dan Arad. Hanya dalam hitungan jam hingga hari berikutnya, militer Israel langsung melancarkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah Iran. Dilaporkan, sebuah bangunan pemerintahan di kawasan Distrik 7 Teheran, tepatnya di Jalan Tenaj, menjadi target serangan udara pada hari ini. Ledakan keras terdengar di sekitar lokasi, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Rekaman awal yang beredar memperlihatkan bangunan mengalami kerusakan parah, dengan puing-puing berserakan di jalan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban. Namun laporan awal menyebutkan sedikitnya 200 orang tewas, serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini disebut sebagai bagian dari balasan Israel atas serangan Iran sebelumnya. Israel dilaporkan menargetkan infrastruktur strategis di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan terus meningkat dengan serangan yang saling berbalas antara kedua negara di berbagai titik penting. Situasi di Teheran kini semakin tegang. Aparat keamanan dikerahkan, sementara akses menuju lokasi kejadian dibatasi ketat. Konflik ini pun memicu kekhawatiran global akan potensi perang yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Setelah melancarkan serangan udara ke Iran, Israel tidak menghentikan operasinya. Sebaliknya, militer Israel langsung melanjutkan langkah berikutnya
dengan memperluas serangan ke berbagai wilayah strategis di Timur Tengah. Selanjutnya, Israel bergerak ke Lebanon Selatan. Pasukan Israel Defense Forces dari Divisi ke-91 dilaporkan melancarkan operasi darat besar-besaran untuk memperluas zona keamanan di perbatasan. Dalam operasi tersebut, militer Israel mengklaim berhasil menewaskan sejumlah anggota dari kelompok Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman langsung. Kontak tembak terjadi saat pasukan mendeteksi pergerakan kelompok bersenjata di dekat area operasi. Serangan kemudian dilanjutkan dengan drone dan tembakan tank yang menargetkan posisi musuh. Militer Israel menyatakan tidak ada korban dari pihak mereka dalam operasi ini. Selain itu, pasukan juga menggerebek bangunan yang diduga menjadi basis Hizbullah dan menemukan sejumlah besar persenjataan. Langkah Israel ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada Iran saja, tetapi telah meluas ke Lebanon. Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa perang bisa berkembang menjadi konflik regional yang lebih besar, melibatkan banyak pihak di Timur Tengah. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF mengakui bahwa sistem pertahanan udara mereka gagal mencegat serangan terbaru dari Iran. Dalam pernyataan resminya, juru bicara IDF, Brigadir Jenderal Evrin, mengungkapkan bahwa setidaknya 2 rudal Iran berhasil menembus pertahanan dan menghantam wilayah Israel Selatan, tepatnya di kota Arad dan Dimona. Pengakuan ini menjadi sorotan besar, karena selama ini Israel dikenal memiliki sistem pertahanan udara berlapis yang sangat canggih, termasuk Iron Dome. Namun dalam serangan yang terjadi pada Sabtu malam 21 Maret 2026, sistem tersebut tidak mampu mencegah seluruh ancaman yang masuk. Dampaknya pun tidak kecil. Di kota Arad, hantaman rudal menyebabkan kerusakan luas pada kawasan permukiman. Sedikitnya 10 gedung apartemen terdampak, dengan 3 diantaranya mengalami kerusakan parah dan terancam runtuh. Petugas penyelamat melaporkan bahwa setidaknya 150 orang mengalami luka-luka. Dari jumlah tersebut, 64 orang harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Sementara itu, situasi di lapangan digambarkan sangat mencekam. Kepanikan melanda warga, disertai suara sirene yang terus meraung dan tim darurat yang bergerak cepat mengevakuasi korban dari reruntuhan bangunan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyebut kejadian ini sebagai malam yang sulit bagi negaranya. Ia juga menegaskan bahwa pemerintah akan mengambil langkah tegas untuk merespons serangan tersebut. If you want proof that Iran endangers the entire world, the last 48 hours have given it. In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. Second, they fired on Jerusalem. I'm happy to say that I can see some of them beginning to move in that direction, but more is needed. President Trump's call to have the international community confront this terrorist fanatic regime of zealots, that is a call not only for the security of America and the security of Israel, it's for the security. Di sisi lain, pihak militer Israel kini tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mencari tahu penyebab kegagalan sistem pertahanan udara dalam mencegat rudal Iran. Yang menjadi perhatian besar adalah lokasi serangan di Dimona. Wilayah ini dikenal sebagai area strategis karena berdekatan dengan fasilitas nuklir Israel. Ini menjadi pertama kalinya rudal Iran dilaporkan berhasil menembus pertahanan di area sensitif tersebut. Sementara itu, Iran secara terbuka menyatakan bahwa serangan ini merupakan aksi balasan. Teheran mengklaim langkah tersebut diambil setelah serangan Israel sebelumnya terhadap fasilitas nuklir mereka di Natanz, Provinsi Isfahan, Iran bagian tengah. Situasi ini menandai eskalasi baru yang berbahaya antara kedua negara. Dunia internasional pun mulai khawatir bahwa konflik ini dapat berkembang menjadi perang yang lebih luas di kawasan Timur Tengah. Hingga saat ini, ketegangan masih terus berlangsung dan semua pihak menunggu langkah selanjutnya dari Israel maupun Iran. Tak butuh waktu lama bagi Israel untuk merespons serangan rudal Iran yang menghantam Dimona dan Arad. Hanya dalam hitungan jam hingga hari berikutnya, militer Israel langsung melancarkan serangan balasan besar-besaran ke wilayah Iran.
Dilaporkan, sebuah bangunan pemerintahan di kawasan Distrik 7 Teheran, tepatnya di Jalan Tenaj, menjadi target serangan udara pada hari ini. Ledakan keras terdengar di sekitar lokasi, disertai kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Rekaman awal yang beredar memperlihatkan bangunan mengalami kerusakan parah, dengan puing-puing berserakan di jalan. Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi terkait jumlah korban. Namun laporan awal menyebutkan sedikitnya 200 orang tewas, serta sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Serangan ini disebut sebagai bagian dari balasan Israel atas serangan Iran sebelumnya. Israel dilaporkan menargetkan infrastruktur strategis di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, ketegangan terus meningkat dengan serangan yang saling berbalas antara kedua negara di berbagai titik penting. Situasi di Teheran kini semakin tegang. Aparat keamanan dikerahkan, sementara akses menuju lokasi kejadian dibatasi ketat. Konflik ini pun memicu kekhawatiran global akan potensi perang yang lebih besar di kawasan Timur Tengah. Setelah melancarkan serangan udara ke Iran, Israel tidak menghentikan operasinya. Sebaliknya, militer Israel langsung melanjutkan langkah berikutnya dengan memperluas serangan ke berbagai wilayah strategis di Timur Tengah. Selanjutnya, Israel bergerak ke Lebanon Selatan. Pasukan Israel Defense Forces dari Divisi ke-91 dilaporkan melancarkan operasi darat besar-besaran untuk memperluas zona keamanan di perbatasan. Dalam operasi tersebut, militer Israel mengklaim berhasil menewaskan sejumlah anggota dari kelompok Hizbullah yang dianggap sebagai ancaman langsung. Kontak tembak terjadi saat pasukan mendeteksi pergerakan kelompok bersenjata di dekat area operasi. Serangan kemudian dilanjutkan dengan drone dan tembakan tank yang menargetkan posisi musuh. Militer Israel menyatakan tidak ada korban dari pihak mereka dalam operasi ini. Selain itu, pasukan juga menggerebek bangunan yang diduga menjadi basis Hizbullah dan menemukan sejumlah besar persenjataan. Langkah Israel ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi terbatas pada Iran saja, tetapi telah meluas ke Lebanon. Situasi ini memperkuat kekhawatiran bahwa perang bisa berkembang menjadi konflik regional yang lebih besar, melibatkan banyak pihak di Timur Tengah.